Mengapa sih kita tuh perlu melaporkan harta kita di SPT, Mas? Setelah penyitaan, itu masuk lagi ke lelang. Oke. Dilelang tuh barang yang udah disita tuh kawan Sam. Kira-kira kalau misalnya masih ada wajib pajak yang ngelanggar tuh, masih mengabaikan, nggak mau ngelapor hartanya gimana? Itu bilang didatengin debt collector dari DJP. BBM itu disubsidi teman-teman. BBM itu disubsidi. Jadi apalagi ketika itu perang Rusia Ukraina, harga minyak naik. Itu bayangkan pemerintah harus ngeluarin subsidi 500 triliun. Halo kawan Sam, kembali lagi di techsam.co.talks. Apa kabarnya nih kawan Sam di sana? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di episode kali ini ada aku Olija dan di sini kita akan membahas tentang kenapa sih kita harus melaporkan harta kita di surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Coba kawan Sam komen di kolom komentar siapa yang punya mobil, motor atau punya bisnis kos-kosan di luar sana. Nah, harta-harta tersebut harus banget nih dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan atau SPT tersebut. Tapi aku di sini tidak sendirian, aku sama rekan aku yang lebih paham tentang perpajakan, yaitu ada Mas Excel. Halo Mas Excel, apa kabarnya? Halo Kak Uja, aku baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik banget. Nah, di techsam.co ini Mas Excel jadi apa sih Mas posisinya kalau boleh tahu? Ya, jadi aku di bawah divisi Business Development di techsam.co atau biasa disingkat BD. Lalu posisi aku itu sebagai tax researcher atau TR itu. Oke, TR itu ngapain aja Mas kerjanya kalau boleh tahu? Ya, jadi mainly tugas aku sih sebagai ya seperti posisinya ya. Itu kita melakukan riset-riset terkait kebijakan-kebijakan yang baru nih, karena sekarang memang sedang marak-maraknya nih terbit kebijakan baru yang dari pemerintah. Lalu tidak hanya itu juga, aku juga menjadi lebih kayak pengedukasi untuk ke masyarakat umum melalui platform bernama techsam.co Learning Center atau yang biasa disingkat TLC itu. Oke, jadi nyambung nggak ya sama pembahasan kita kali ini? Ya, tentu sangat nyambung ya. Aku harap kawan Sam nih di sini yang nonton video ini semoga mendapatkan manfaat dan juga ilmu yang bermanfaat juga. Iya, simak terus ya kawan Sam. Nah, kembali lagi ke topik awal yang aku sampaikan tadi. Kira-kira mengapa sih kita tuh perlu melaporkan harta kita di SPT, Mas? Ya, jadi sebelum aku menjawab pertanyaan itu ya, ini kawan Sam, aku jelaskan dulu nih konsep-konsep dasar nih. Yang pertama, SPT itu apa gitu? SPT itu merupakan, kalau aku bisa analogikan gitu ya, itu laporan pertanggungjawaban gitu. Jadi surat pemberitahuan itu ada 4 komponen gitu. Yang pertama itu ada penghasilan, terus kemudian aset kita. Lalu kemudian ada beban pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan penghasilan kita. Lalu kemudian informasi data diri tentunya seperti NPWP, kita kerja sebagai apa, apakah kamu suami atau istri gitu, atau kalian udah berkeluarga atau belum, punya anak berapa gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, dari 4 komponen ini sebenarnya kuncinya itu satu dalam melaporkan SPT sebenarnya menurut saya gitu ya. Itu sinkronisasi gitu. Jadi contoh ini ya, pendapatan sama aset itu harus sinkron gitu. Nih contoh Kak Oja nih punya gaji misalkan. Gaji itu 5 juta misalnya UMR Jakarta aja nih kita ngomong nih. 5 juta per bulan. Dalam 1 tahun tentunya kan dikali 12 kemudian kita dapatkan hasilnya itu 60 juta per tahun. Nah, aset yang dimiliki Kak Oja tuh nilainya berapa sih? Contoh misalkan Kak Oja punya HP harganya 10 juta. Kan masih masuk range dengan penghasilan Kak Oja kan gitu. Nah, kita ke konsep yang lebih mendasar lagi nih kawan Sam. Jadi kita harus bahas penghasilan. Penghasilan itu apa sih sebenarnya? Penghasilan itu sebenarnya kalau menurut pajak itu adalah tambahan kemampuan ekonomis gitu. Jadi kalau kita ambil tadi gajinya Kak Oja itu kan kita bikin contoh kasus tuh tadi, itu
misalkan 5 juta per bulan. Nah, kemampuan ekonomi Kak Oja tuh ya Kak Oja cuma bisa spending 5 juta per bulan maksimal gitu. Karena penghasilan Kak Oja tuh cuma 5 juta gitu. Nah, 5 jutanya itu bisa dipakai buat apa aja sih sebenarnya? Misalkan buat beli makan, beli kebutuhan pribadi kayak misalkan buat mandi, sabun, atau misalkan pengen kayak nih misalkan Kak Oja orang fashion banget nih, pengen beli baju baru, itu kan itulah kemampuan Kak Oja dengan membeli barang-barang tersebut dengan gaji 5 juta ini gitu. Nah, kenapa ada kata-kata tambahan kemampuan ekonomis nih kawan saya? Jadi ketika misalkan Kak Oja Amin dapat promosi jabatan, otomatis gaji naik nih. Misalkan gajinya jadi 10 juta per bulan gitu kan. Nah, itu kemampuan Kak Oja tuh buat spending itu lebih gede lagi. Itu lebih gede 5 juta, lebih gede 100% dari yang gaji Kak Oja sebelumnya gitu. Jadi mungkin itu berkorelasi juga dengan gaya hidup Kak Oja. Misalkan Kak Oja penghasilannya 5 juta ya gaya hidup Kak Oja segini nih. Nanti kalau misalkan gajinya udah segini ya gaya hidup Kak Oja bisa ikutan naik juga gitu. Misalkan bisa beli punya mobil gitu kan. Nah, itulah konsep penghasilan itu. Kenapa ada kata-kata tambahan itu? Ya itu karena itu gitu loh. Nah, balik lagi ke masalah sinkronisasi nih kawan saya. Itu kita harus sinkron nih antara penghasilan sama aset kan. Nah, kalau misalkan ada kenapa-napa nih, antara misalkan nih Kak Oja, ya tadi 5 juta per bulan, 60 juta per tahun. Itu punya rumah di Pondok Indah dengan harga MM-an. Gitu. Apakah itu make sense? Enggak kan? Sesuai ya. Iya. Makanya itu, kita tuh, kalau misalkan ada ketidakbenaran yang seperti itu, nanti petugas pajak akan bertindak gitu. Nah, itulah mengapa kita harus pentingnya melaporkan harta. Nah, selain itu, penghasilan itu juga sinkronnya ke beban pajaknya gitu Kak Oja. Itu kan kita udah punya ketentuan nih, misalkan gaji Kak Oja 60 juta, pajak yang harus dibayarin berapa sih gitu kan. Nah, itu udah ada ketentuannya dan itu harus mengikuti ketentuan tersebut. Jadi kalau misalkan tadi ada ketidakbenaran punya MM-an, itu kan harusnya gajinya lebih tinggi dong. Jadi beban pajaknya juga harus yang dibayar juga harus lebih banyak. Harus diperhatikan lagi berarti. Iya, jadi kira-kira seperti itu Kak Oja. Nah, kayak gitu tuh harta-hartanya apa aja sih Mas Excel kalau boleh tahu? Ya, jadi dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri atau DJP itu sebenarnya udah punya list kode harta gitu ngomongnya. Jadi di SPT itu ada lampiran gitu, ada lampiran 1, lampiran 6, lampiran 5 dan lain sebagainya dan ada lampiran utama. Dan itu ada di salah satu lampiran tersebut itu ada di daftar aset itu. Nah, di situ nanti ada di sebelah kiri kalau saya tidak salah itu ada kode harta gitu. Nah, itu misalkan Kak Oja punya mobil, ntar ada kode harta misalkan A1. Jadi kita tinggal cari nih list daftar hartanya ini, daftar kode hartanya. Iya. Bisa aset lancar misalkan seperti kas, atau misalkan aset bergerak yang seperti mobil, motor, atau aset tetap yang seperti tanah, rumah, ruko, kantor, ya hal-hal seperti itu gitu. Itu banyak deh listnya. Jadi tujuan DJP melakukan ini juga untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan hartanya gitu Kak Oja. Jadi gampang ya diaksesnya ya Mas? Ya, tinggal dicari aja mungkin di laman resmi DJP pajak.go.id, sama mungkin bisa di googling aja sih, nanti juga keluar dari pencarian tersebut gitu. Tinggal cari daftar kode harta untuk SPT gitu. Jadi macam-macam tuh ada apa aja kan situ bisa dicari tuh kawan Sam. Nah, tadi kan Mas Excel di awal singgung nih tentang sinkronisasi. Gimana kalau misalkan ada yang nggak sinkron, konsekuensinya gimana tuh Mas Excel? Ya, jadi konsekuensinya itu adalah ketika kita nggak sinkron nih ya, kita nggak ada ketidakbenaran gitu. Jadi dari pihak petugas pajaknya itu juga melakukan pemeriksaan ataupun penelitian gitu, tergantung dari ininya kesalahannya apa gitu. Tapi kan kalau ini kemungkinan besar pemeriksaan gitu. Nah, diperiksa apanya sih? Ya itu tadi asetnya bener gak nih, asetnya yang dilaporin bener gak, atau misalkan pendapatannya ternyata ini lebih besar nih, atau dan lain-lainnya gitu. Nah, itu nanti produk hukumnya yang keluar itu adalah surat tagihan pajak atau STP seperti itu. STP. Di dalam STP itu apa aja Mas itunya? Kalau
Jadi yang pertama yang pasti Apa ada gitu? nama-namanya, misalkan Iya. Kak Oja gitu kan, ada nama, terus abis itu ada pajak yang kurang dibayar. Karena yang ketidakbenaran tadi itu ketidaksinkronan tadi, itu bisa aja beban pajaknya lebih besar Oke. gitu. Nah itu ada beban pajak yang kurang dibayar gitu. Karena namanya juga surat tagihan ya, surat tagihan itu pasti beban pajaknya juga bertambah gitu yang harus dibayar. Lalu sama ada sanksi berupa bunga Kak Oja. Berapa Mas bunganya kalau boleh tahu? Ya ini kalau aku boleh cerita sedikit ya Kak Oja. Jadi di Indonesia itu sekarang itu ada namanya UU KUP gitu. UU KUP itu adalah Undang-Undang Tata Cara Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan gitu. Nah ini keluar tuh di tahun 2008 atau 2009 gitu. Nah itu dendanya itu atau sanksinya itu adalah bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan gitu. Nah, kenapa sih harus ada perubahan-perubahan nih? Jadi karena memang kalau undang-undang peraturan itu memang harus bersifat dinamis gitu. Harus selalu berubah mengikuti dinamika Update negara. lah ya. Ya, betul. Nah, jadi sekarang tuh lagi marak-maraknya untuk berubah-berubah nih peraturan pajaknya. Jadi sekarang lagi reformasi lah istilahnya, reformasi. Nah, di tahun 2020 itu muncul Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 atau yang bisa disingkat UU Cika. Nah, lalu kemudian di 2 tahun berikutnya di tahun 2022 itu muncul lagi terbit lagi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP. Nah, dari UU Cika ini itu sudah berubah. Jadi sekarang bunganya itu gak 2% flat rate lagi. Itu tapi mengikuti kurs Kementerian Keuangan yang dikeluarkan setiap bulannya gitu Kak Oja. Kursnya kayak gitu tuh diakses di mana Mas? Ya, jadi memang kalau kurs bunga itu bisa diakses ya sebenarnya mungkin bisa di banyak tempat ya. Cuma dari 3 tempat yang saya tahu yang paling menurut saya mudah untuk dicerna oleh masyarakat itu di BKF atau Badan Kebijakan Fiskal. Nah, ini kawan saya itu bisa diakses di fiskal.kemenkeu.go.id kalau saya tidak salah itu. Lalu kemudian ada di Bea Cukai itu. Nanti di website Bea Cukai itu ada. Lalu kemudian terakhir itu ada di lamannya DJP, laman utama DJP itu pajak.go.id. Kira-kira seperti itu, Kak. Ntar bisa dilihat di sini ya kawan Sam ya. Ya, nanti mungkin boleh ditampilkan aja sih sebenarnya. Nah, iya. Tadi kan udah disebutkan bunga flat 2% sama yang terbaru ini nih, Mas. Kira-kira lebih adil yang mana, Mas? Ya, ini disclaimer nih. Disclaimer. Itu menurut opini pribadi saya itu lebih adil yang baru, Kak Oja. Lebih adil yang baru. Jadi balik lagi ke yang tadi saya bilang gitu. Peraturan itu harus berubah terus, harus mengikuti dinamika negara gitu. Nah, coba bayangkan yang flat rate 2% tadi itu keluar di tahun berapa peraturannya? 2008 atau 2009 gitu. Sekarang udah tahun berapa? 2023. Nah, itu bedanya berapa tahun kawan? Saya coba itu sendiri itu 15 tahun kalau nggak saya hitungin deh sekalian ya. Nah, itu udah terlalu lama. Gitu. Udah terlalu lama. Jadi memang harus berubah terus. Nah, sebenarnya kalau saya boleh jelaskan lebih rinci lagi, ini bunga ini sebenarnya lebih ribet yang di UU Cika dan UHPP yang terbaru ini. Itu ya. Iya. Jadi ada 2 komponen. Yang pertama, suku bunga acuan. Yang kedua ada uplift factor. Jadi misalkan bunganya nih di sini 5% di sininya. Suku bunga acuan 5%. Nah, uplift factor itu beragam. Ada 0% sampai dengan 15%. Tergantung dari kesalahan kawan Sam seperti apa, maka sanksinya akan berbeda uplift factornya. Nah, itu misalkan 5%, uplift factornya 5%, itu tambah jadi 10%. Nah, dari 10% itu nggak sampai di seperti itu aja gitu loh. Harus dibagi 12 lagi. Ya, jadi menurut saya memang lebih adil yang baru, cuma emang lebih ribet. Agak ribet ya. Nah, cuma kalau saya nggak salah juga gitu, yang tadi di 3 laman tadi, itu kawan saya nggak usah khawatir untuk ini aja nggak usah khawatir. Aduh, gue harus ngitung nih
berapa tadi yang seperti kata Mas Axel, harus ngitung suku bunga acuan, harus apply faktor berapa, belum lagi dibagi 12 itu nggak perlu. Jadi di kurs bunga yang diterbitkan Kementerian Keuangan di tiap bulannya itu udah dikasih ininya, listnya berapa, exact numbernya itu berapa, itu udah ada gitu. Nah, jadi lebih gampang. Cuma angkanya keriting Kak Oja. Ada yang 0,83, ada yang 1,5 berapa. Jadi dendanya bunganya ini tuh akan jadi keriting juga nanti hasilnya gitu. Kira-kira seperti itu. Bisa dilihat mandiri lah ya di situ-situ ya. Aku rekomen kawan saya bisa cek di 3 laman itu sih. Nah, tadi kan konsekuensinya udah banyak banget tuh ya Mas Axel jabarinnya. Nah, kira-kira kalau misalnya masih ada wajib pajak yang ngelanggar tuh, masih mengabaikan, nggak mau ngelapor, hartanya gimana? Ya, jadi sebelum masuk ke situ lagi, saya jelaskan lagi konsep dasarnya ya. Lebih biar kawan saya ini tuh lebih paham gitu. Jadi ada konsep namanya sistem pemungutan pajak. Ini nggak hanya di Indonesia, sebenarnya berlaku secara umum, secara luas gitu. Itu ada 3 kalau saya tidak salah ya. Ini yang saya pelajari. Itu ada self assessment, official assessment, sama withholding tax. Nah, bedanya 3 ini apa sih gitu? Self assessment itu biar lebih ringkas aja nih, itu wajib pajak yang aktif, masyarakat yang aktif untuk membayar dan melaporkan pajak gitu. Terus abis itu ada official assessment tadi yang kedua ya. Official assessment itu yang aktif itu untuk melaporkan atau memungut pajak, istilahnya itu adalah petugas pajak. Itu. Yang terakhir itu petugas pajak itu mendelegasikan kepada seseorang untuk mengutin pajak yang wajib pajak itu. Nah, biar lebih gampang lagi aku kasih contoh aja nih. Misalkan perusahaan A punya 50 orang pegawai itu. Misalkan gajinya ya gaji berapa ya tadi gitu kan. Itu harus bayar pajak PPh 21. Daripada petugas pajaknya itu harus mengutin pajak 50 orang, mendingan nunjuk perusahaan A-nya itu untuk mengut pajak si 50 orang itu gitu. Jadi perusahaan A tinggal setor, ya udah tinggal terima jadi petugas pajak gitu. Nah, itulah kenapa itu disebut withholding tax. Nah, untuk saat ini kita tuh menganut sistem self assessment gitu. Jadi wajib pajak itu yang menyetor sama melaporkan pajaknya gitu. Nah, sebelum ini itu kita menganutnya official assessment. Itu kalau nggak salah ya di tahun 1983 itu sebelum jadi reformasi kita dulu udah beberapa kali. Mulai dari 1983 itu udah diganti jadi self assessment dari official assessment jadi self assessment. Kenapa yang seperti itu? Itu lebih untung mendingan self assessment karena kita seperti yang kita tahu penduduk Indonesia itu banyak 270-an juta penduduk, bayangkan. Terus petugas pajak itu gak seberapa, bahkan gak nyampe 1% Kak Oja. Gitu. Jadi misalkan petugas pajak 100.000 aja deh kita hitung, itu udah banyak banget menurut saya. Gak kepegang. Anggap satu orang itu harus megang berapa orang? 1 juta. Itu kan itu gak memungkinkan. Benar. Makanya itu kita rubah ke self assessment. Nah, cuma yang seperti itu tadi yang konsekuensi. Kalau misalkan wajib pajaknya yang nggak benar, itu petugas pajak sebagai pengawas itu bakal bertindak untuk mengut pajak kita gitu, untuk membenarkan kita pajak yang kita bayar seharusnya segini loh, itu dikasih tahu gitu. Nah, kira-kira yang seperti itu tuh sistem pemungutannya. Nah, balik lagi kalau misalkan yang tadi ya, kita kan pakai self assessment tuh. Nah, proses hukumnya apa sih kalau misalkan kita masih ngeyel nggak mau bayar STP, ya kan? Itu prosesnya panjang sebenarnya. Cuma ini kita nggak masuk ke situ yang secara lebih rinci, Kak Oja. Cuma disebutin aja gitu. Nanti untuk teknis mungkin di taxem.co.talks episode selanjutnya gitu. Undang saya lagi kan nggak apa-apa nih gitu kan. Nah, prosesnya itu adalah pertama surat teguran. Surat teguran itu masih baik loh, surat teguran doang. Ayo nih, Kak Oja bayar gitu 5 juta nih, misalkan beban pajak yang kurang dibayar 5 juta. Kalau masih diabaikan juga, itu ada keluar namanya surat paksa.
Surat paksa diabaikan juga dalam 2 kali 24 jam itu akan dilakukan penyitaan. Nah, ini ada isu lagi nih Kak Oja, maksudnya yang influencer terkenal itu bilang didatengin debt collector dari DJP. Itu yang kemarin viral itu ya. Iya, tahulah Kak Oja lah ya. Nah, itu DJP itu udah konfirmasi bahwa sebenarnya tidak ada debt collector dari DJP. Gak ada hal yang seperti itu. Adanya apa nih kawan Sam? Jadi setelah surat paksa itu dari 2 kali 24 jam itu dilakukan penyitaan. Nah di situ ada namanya jurusita. Jadi gak ada tuh debt collector itu. Nah jurusita itu ada itu tidak bisa bertindak kalau misalkan gak ada surat perintah. Itu. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba Kak Oja harus bayar nih 100 juta gitu. Sementara Kak Oja gak punya ininya, jadi harus dilakukan penyitaan gitu kan. Tapi nggak ada surat perintahnya. Mana nih suratnya? Ya? Iya, kalau nggak ada ya jangan dikasih, jangan dikasih masuk. Kalau perlu dokumentasiin, divideoin. Karena kan kita apa-apa nggak bisa, nggak ada bukti gitu kan. Apa dikit-dikit video masukin sosial media, Twitter segala macam viral, kena deh tuh debt collector gitu kan. Misalkan yang oknum-oknum jahat gitu ya. Nah, itu kalau misalkan sampai di tahap penyitaan pun kalau Kak Oja gak ada di situ, kalau misalkan gak ada orang yang bisa merepresentasikan Kak Oja, itu gak bisa dilakukan penyitaan. Balik lagi nanti. Tunggu sampai Kak Ojanya ada baru untuk kita penyitaan secara langsung gitu. Nah, misalkan Kak Oja nih ternyata bisa bayar nih. Bisa bayar. Nah, walaupun udah keluar surat perintah seperti itu, Kak Oja bisa ya udah bayar nih, ya gak jadi disita. Udah selesai. Iya, dan penyitaan itu gak main-main loh, kawan Sam. Jadi penyitaan itu gak bisa lah kita ngambil semuanya gitu, sampai makanan diambil, beras diambil, atau misalkan tempat tidur diambil, atau alat tulis diambil. Gak mungkin ya? Gak mungkin, gak bisa. Jadi penyitaan itu ya barang-barang yang dianggap berharga ya itu diambil gitu. Tapi jangan sampai menghilangkan kebutuhan sandang, pangan, papan dari yang orang disita itu. Okay. Jadi kayak gitu kawan saya. Setelah penyitaan itu masuk lagi ke lelang. Dilelang tuh barang yang udah disita tuh kawan saya. Udah dilelang, terus kemudian duit yang udah didapat dari barang yang dilelang itu masuk ke kas negara. Gitu Kak Oja. Aduh, jadi hati-hati kawan Sam kalau misalkan kalian nggak bayar tuh bakal ribet kayak gitu yang diceritain sama Mas Excel. Aduh. Nah, makanya nih, kan tadi udah ngomong APBN nih. Gimana sih cara pemerintah ngalokasikan pajak kita nih untuk menjadi gitu, Mas? Ya, jadi ini untuk ini ya. Mungkin tadi kan udah masuk ke kas negara nih. Nah, tuh. Nah, kas negara itu namanya APBN yang tadi dibilang Kak Oja itu. Itu anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Nah, ini mungkin kalau bisa dijelaskan secara ringkas gitu ya, APBN itu merupakan seperti kayak laporan keuangan tapi tingkat negara gitu. Nah, di sini APBN itu nggak serta-merta tiba-tiba udah muncul nih pendapatan segini, belanjanya segini gitu. Cuma itu harus dirancang dulu dan harus disetujuin oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita atau DPR. Nah, rancangannya itu ada apa aja sih? Pendapatan. Lalu kemudian ada belanjanya apa aja, mau spending apa gitu. Iya. Pertama pendapatan. Ini aku kasih tahu aja, pendapatan itu gak cuma dari pajak gitu ya. Gak cuma dari pajak Kak Oja. Pendapatan itu tuh selain pajak itu ada cukai, ada juga penghasilan yang bukan pajak gitu. Ada lagi mungkin, cuma ya itu kurang lebih 2 main utama dari pendapatan itu. Terus belanja. Belanja itu bisa dari sektor mana aja. Bisa dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, terus habis itu apa mungkin pembangunan dan lain sebagainya gitu. Nah, dari belanja itu pokoknya dari rancangan itu pendapatan sama belanjanya udah oke, udah disetujui oleh DPR, baru deh kita lihat nih realisasinya seperti apa gitu. Pendapatannya berapa, terus abis itu belanjanya berapa. Kalau untuk itu kalau nggak salah di track record itu di Kemenkeu gitu, laman Kemenko. Teman-teman tinggal cari aja deh RAPBN misalkan 2023. Nah, kalau misalkan nggak keluar juga itu tambahin deh
kata kunci PDF. Nanti udah ada tuh Lengkap ya. lengkap dokumen, dan itu dirilis untuk umum. Jadi masyarakat berhak tahu, bisa mencari tahu gitu. Nah, dari situ itu harus ada realisasinya kan yang tadi. Nah, itu dia alokasikannya yang tadi ke berbagai sektor gitu kan. Contoh deh, paling gampang nih, yang paling sensitif sebenarnya untuk para masyarakat itu ribut itu. Contoh Apa tuh? BBM. Wah, iya. BBM itu disubsidi, teman-teman. BBM itu disubsidi. Jadi apalagi ketika itu perang Rusia Ukraina, harga minyak naik. Itu bayangkan pemerintah harus ngeluarin subsidi 500 triliun. Itu itu yang besar banget. Makanya tuh pemerintah ngekat gitu. Ngekat subsidinya, makanya harganya sekarang naik sebenarnya, karena harga BBM-nya naik nih. Tapi biar terjangkau juga, masih terjangkau walaupun sebenarnya ini topik yang sangat sensitif untuk di masyarakat dibahas itu. Bahkan dulu pas zaman SBY mau naik aja demo 2 hari kayaknya itu 2 hari 2 malam di Sudirman, nggak jadi naik gitu. Nah, nggak cuma itu, pemerintah juga ngakalinnya tuh pakai pembatasan untuk kita beli BBM yang bersubsidi tentunya. Itu kan yang bersubsidi itu premium. Yang premium itu sekarang kalau mau beli pakai itu pakai aplikasi My Pertamina kan. Dan itu juga ada kuotanya, teman-teman. Kuotanya itu paling cuma sekali ngisi kalau nggak salah, atau ada liternya gitu, berapa liter gitu. Nah, itulah salah satu contoh itu kalian beli duit pajak kalian itu buat apa? Contoh lain, KIP, Kartu Indonesia Pintar atau Pelajar ya, itu yang kita dikasih uang saku, kita dikasih berbagai akomodasi itu. Atau yang lebih sederhana lagi yang udah lama banget nih, itu dana BOS. Bayangkan ini kalau di zaman aku nggak tahu nih kalau zaman kau aja gitu ya. Kalau misalkan kalian sekolah di sekolah negeri, itu kalian nggak usah tuh beli buku pelajaran, nggak usah beli buku pelajaran, tinggal pinjem ke perpustakaan, terus kemudian nggak usah diwajibkan untuk beli seragam yang khusus di misalkan di SMA negeri mana gitu. Itu kan ada ini khususnya, selain putih abu-abu ya, putih abu-abu sih tetap harus beli gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu dipakai dari duit pajak yang kalian bayarkan. Bener banget tuh, gitu. Kawan Sam. Nah, selain itu, sektor kesehatan yang sedang viral juga, yang sensitif juga untuk dibahas, di mana kalau perlakuan kepada pasien nih, kalau dia pakai BPJS dilayanin dengan jutek karena dikira gratisan gitu. Iya. Nah, itu BPJS itu hasil dari duit pajak kalian, gitu. Hasil dari duit pajak kalian, dan itu biayanya nggak sedikit loh untuk bisa nih satu negara dengan penduduk banyak, pulaunya banyak, itu kalian bisa kesehatan dengan gratis gitu, check up, atau misalkan Kak Oja, aduh sakit nih telinga aku, bisa ke THT, atau misalkan pengen ke dokter gigi, pengen scaling, itu bisa gratis. Itu hal-hal yang seperti itu sebenarnya biayanya banyak gitu loh, dan itu ditopang oleh siapa? Oleh pajak kalian gitu. Nah, itulah mungkin beberapa contoh untuk alokasi duit pajak kita itu kemana sih Kak Oja? Tapi Mas, kan tadi udah tuh banyak banget kan dialokasikan buat kita, buat negara. Tapi masih ada tuh salah satu oknum kan, tahu kan pasti Mas, Excel oknum pegawai pajak nih yang menyalahgunakan pajak kita nih, dipakai sama dia gitu loh. Ya, itu mungkin kita sebut aja ya, gak apa-apa lah, kan udah diproses juga kan, udah di ini, itu Rafael. Nah, Bapak itu. Bapak Rafael itu banyak lah itu ini tindakan korupsi ya, dan itu membuat masyarakat itu terasa menurun. Sama sebenarnya persepsinya dari awal menurut aku ya itu udah negatif dari awal. Kita bisa aja contoh nih, sosial media di Instagram deh contoh, gak usah ada kasus itu, gak usah. Bayangin ada kerusakan jalan segala macam, itu
aduh ini duit pajak, bau-baunya pajak duit lagi pajak ya. gue di kolom Iya, komentar, duit bener-bener. pajak gue dipakai buat pejabat-pejabat Iya. foya-foya nih, buat bergaya hidup mewah. Terus, aduh buat pejabat yang tidur doang pas rapat gitu, itu banyak Iya, di luar persepsi-persepsi itulah seperti ya. itu di luar kasus ini. Iya. Dengan adanya kasus ini, malah makin negatif. makin Itulah. males ya. Pemerintah harus menjaga persepsi masyarakat agar tetap positif gitu. Bahkan kalau aku boleh cerita sedikit lagi nih, aku dulu penelitian penelitian pajak lah intinya gitu. Cuma itu aku mendatangi salah satu responden untuk menjadi narasumber aku gitu, untuk aku ambil datanya, untuk aku wawancara. Itu pas wawancara ditolak aku, karena kayak takut datanya itu diapa-apain, takutnya malah nanti dia diperiksa, bahkan dia sampai, waduh, nggak usah diceritakan sih karena nanti menyangkut orangnya gitu. Cuma sampai rela banget nih buka penghasilannya berapa, biar aku nggak wawancara gitu. Itu separah itu persepsi negatif gitu. masyarakat tuh. Cuma balik lagi seperti yang aku udah jelaskan sebelumnya itu ya, itu ya masuknya ke APBN itu. Itu trik-triknya tuh banyak sebenarnya, karena untuk pejabat itu sekarang kan udah di mana-mana, di instansi BUMN, Pertamina segala macam itu udah dilarang gaya hidup mewah gitu. Karena ya itu sekali aja ada pegawai pemerintah, pegawai BUMN itu gaya hidup mewah, langsung tahu. Bahkan ada di Twitter tuh ada tuh akun khusus untuk yang membuka harta-hartanya. Iya. Soalnya ya contoh deh Rubicon, masa atas mobil Rubiconnya si Rafael tuh itu atas nama siapa? Bukan atas nama dia. Gak dilaporin dong. Iya kan? Ya karena bukan atas nama dia gitu. Ya hal kayak gitu. Sekarang sampai PPATK harus ngecek rekeningnya dia. Ini bener gak sih nih orang beli Rubicon gitu? Soalnya kan dipakai sama anaknya. Iya kan ya. Itu. Jadi tolong banget nih sebenarnya sekarang juga Sri Mulyani nih Ibu Menteri Keuangan kita saat ini itu baru melantik pejabat-pejabat baru untuk eselon 1. Itu merupakan tindakan yang positif menurut aku. Jadi kemungkinan besar banyak tuh yang dicopot. DJP lagi bersih-bersih lah, Kementerian Keuangan lagi bersih-bersih segala macam. Yang kayak gitu. Mungkin yang ditunjuk ini adalah orang kepercayaannya Ibu Sri Mulyani ini kan. Jadi semoga ini arahnya positif gitu, dan dengan adanya podcast ini, Techsem.co.talks ini, itu membuka wawasan kawan Sam untuk mengetahui bahwa sebenarnya duit pajak yang kalian bayarkan itu udah masuknya ke APBN, bukan masuk ke duit kantong pejabat-pejabat itu yang kalian maksud itu. Nah ya benar banget tuh kawan Sam, diingat lagi, dicatat tuh masuknya ke APBN ya. Oknum itu udah dibersihin tuh sekarang kan. Ya, walaupun ya pasti sulit untuk membersihkannya, tapi sudah ada usaha untuk membersihkannya gitu. Nah iya benar banget. Nah jadi wah benar-benar perbincangan ini sungguh menegangkan ya. Jadi ya intinya nih dari perbincangan aku sama Mas Excel ini, kembali lagi kenapa sih kita harus banget lapor harta kita. Nah itu tadi kita harus lapor harta kita di SPT yang lengkap dan jelas juga, dan dimana pajak yang udah dipotong itu masuknya bukan ke kantong para pejabat tapi ke APBN seperti itu. Oke kawan Sam, sekian obrolan aku dengan Mas Excel hari ini, sangat insightful banget. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Mas Excel. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, makasih juga Kak Oja udah diundang nih. Dan semoga aku diundang juga nih di episode-episode selanjutnya. Nah kawan Sam, semua hal yang sudah aku sampaikan di obrolan bareng Mas Excel ini, kayak kenapa sih kita harus lapor harta kita di SPT, konsekuensinya gimana, teknisnya gimana, itu semua udah ada materinya di Techsem.co Learning Center atau TLC, itu lengkap banget di situ. Nah untuk mahasiswa atau pegawai pajak, fresh graduate yang sedang merintis karirnya, sangat disarankan untuk cobain belajar pajak di Techsem.co Learning Center atau TLC nih.
Di sana kamu bisa belajar pajak dan mengikuti sertifikasi Brevet dengan menggunakan berbagai media pendukung seperti modul, buku, video pembelajaran, ataupun text-based. Daftar sekarang untuk klaim promo gratis sertifikasi Brevet dengan berlangganan TLC senilai 500.000. Mulai karir dari sini. Sampai jumpa!